Untuk modulus elastisitas ini sendiri, ini angkanya ini digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis pada saat gaya ini diterapkan ya. Nah, ini contoh beberapa nilai modulus elastisitas berdasarkan jenis bahannya ya. Kita lihat di sini bahwa untuk besi ini besi, baja, perunggu dan aluminium ini mempunyai nilai modulus elastisitas yang sama. Berbeda dengan marmer, granit, kayu, nilon, tulang muda sama batu bara. Ini yang terendah ini adalah nilon. Yang lain bervariasi. Ini bisa Anda lihat bahwa ini merupakan kurva tegangan regangannya. Didapat dari mana untuk tegangan kurva tegangan regangannya itu kita bisa lihat ya. Nah, ini dari spesimen benda ujinya ya. Kita lihat di sini pada saat dia bebannya itu 0, maka posisinya itu seperti ini. Dia pada saat belum dilakukan uji tarik. Jadi belum diberikan beban. Lalu pada saat diberikan pembebanan secara linier statis ya, dia mengalami yield ya. Jadi dia meleleh. Jadi pada saat dia meleleh, ini posisinya terjadi pertambahan panjang. Nah, ini pertambahan panjang. Jadi Anda bisa lihat bahwa terjadi perbedaan yang signifikan ya antara panjang yang awal dengan panjang setelah diberikan beban ya. Jadi ini Anda bisa lihat dia terjadi posisi dia perubahan panjang ini ada di sini, lalu dia ditambah terus secara statis ya pembebanannya sampai dia necking. Nah, ini posisinya itu ada di sini. Jadi dia di sini pada bagian tengah-tengah ini terjadi menciut ya, necking ini menciut. Nah, lalu dilanjutkan pas dia menciut ini dia kekuatannya udah berkurang, pembebanannya sudah turun ya. Itu dianggap ultimate pada saat dia puncak, terus dia turun sampai dia terjadi putus fracture ya. Ini dinamakan fracture strength. Ini ultimate pada saat necking, ini yield pada saat dia mulai leleh ya, manjang ya. Ini merupakan alat benda ujinya sendiri, alat untuk pengujiannya. Lalu ini merupakan benda ujinya sendiri ya, contoh ini ya. Lalu untuk uji lengkung ini sendiri Anda bisa lihat ini biasanya dilakukan untuk menentukan mutu dari suatu material secara visual. Nah, ini jadi dilihat secara visual untuk uji lengkung ini ya. Nah, biasanya ini bahan yang akan digunakan ini menerima pembebanan terhadap suatu bahan pada titik tengah. Jadi pembebanannya itu dilakukan pada satu titik tengah. Lalu nanti bahannya ini ditahan di atas dua tumpuan. Ini biasanya kita temui pada balok ya. Nanti dia ditumpu oleh satunya itu roll, satunya sendi biasanya ya. Nah, atau jembatan ya. Jadi ini pembebanannya berada di tengah. Lalu ini roll, ini sendi roll, ini sendi, ini roll ya. Ini pembebanan di tengah, maka akan terjadi deformasi segitiga. Nih ya, segitiga. Untuk momen yang terjadi juga bentuknya segitiga. Berbeda kalau seandainya bebannya itu merata. Ini kan dia bebannya ini terpusat. Kalau seandainya bebannya itu merata, jadi dia sepanjang ini ada beban. Nah, ini sepanjang ini ada beban. Dia akan berbeda nanti untuk pola
untuk deformasi yang terjadi itu dia tidak akan seperti ini, tapi jadinya itu nanti bebannya itu menjadi seperti ini ya. Nah ya, jadi bebannya seperti ini ya, dia terjadi tekan. Ini tekan atau tarik nih, terjadi tarik atau tekan nih. Ini tergantung dari kalau untuk hasilnya nanti positif atau negatif. Biasanya untuk positif ini dia berarti nilainya itu nanti terjadi pembebanan tekan karena dia memang daya statik. Yang untuk yang positif yang untuk tariknya itu berada di bagian bawah ya. Jadi ini tekan, ini tarik. Nah ini yang sering, kalau seandainya ini hanya beton, dia akan terjadi patah karena dia tidak bisa menahan tarik nih bagian bawah sini, makanya dipasang tulangan ya. Uji impact. Nah uji impact ini sendiri biasanya pembebanan cepat ya, rapid loading. Jadi ini terhadap beban kejut ya. Biasanya ini ada dua macam, ada Carpi sama Aizot ya. Kalau Carpi ini biasanya di benda ujinya itu diletakkan secara mendatar, terus ditahan sisi kiri dan kanan, terus dipukul bagian belakang takikan. Jadi takikannya ini membelakangi pukulan, ini pukulan ya. Lalu Aizot ini dia dipasang pada satu ujungnya saja, nanti ujung yang satunya lagi baru dipukul ya. Ujung yang satunya ini baru dipukul, nanti ketahuan berapa ya. Nah ini contohnya gambarnya ya, ini bebannya ya di belakang takikan ya, ini bebannya. Lalu kalau untuk yang Izot ini dia salah satunya yang dipegang, terus nanti dipukul ya, spesimennya berapa. Nah ini beberapa jenis bentuk patahan pada uji impact. Jadi ada yang bersifat getas, ada yang liat, ada yang campuran. Yang mana yang paling bagus? Ini yang campuran ini ya. Jadi kalau seandainya getas ini berarti dia mutunya kurang bagus. Yang contohnya ini adalah besi tuang, tergantung dari kebutuhannya untuk apa. Terus kalau patahan liat ini dia lunak, contohnya itu baja lunak, tembaga ya. Nah yang campuran ini yang bagus ya, dia ini kuat dan juga ulet, ini yang dicari ya. Ini biasanya ditemukan pada baja tempering. Ini contoh patahannya ya. Jadi semakin ke sana ini semakin ulet atau ductile, kesana itu semakin getas. Jadi dia ini kalau ini getas, ini dia agak liat ya, agak ulet, terus sampai ini yang paling ulet, yang bagus ya. Dia pas waktu necking terus putus. Nah ini yang ductile tadi ya, yang ductile ini yang bagus ya. Terus ini yang getas, brittle ya. Ini udah kita bahas pada minggu lalu ya untuk pengujian struktur mikro, jadi tidak perlu kita bahas kembali ya, karena Anda bisa melihat video pada minggu sebelumnya. Lalu yang ini yang non destruktif ya, yang menggunakan liquid penetran, arus ED, praktikal magnet, penyinaran. Lalu ini menggunakan radiografik dan ultrasonik. Baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Selamat belajar ya. Semoga nanti bisa mengerjakan ujian tengah semester.